kita, untuk kita. Perkenalkan, saya Eldea Eza Ostrain Mirza, perwakilan dari Politeknik Keuangan Negara STAN dalam acara Tech Goes to School. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia walaupun kita ditempa di masa pandemi COVID-19 yang menyadarkan kita tentang arti penting kesehatan dan kebersihan. Saya sangat senang di kesempatan ini bertemu dengan kalian yang mengingatkan saya dengan masa-masa SMA saya juga. Masa SMA merupakan masa di mana kita menemukan jati diri dan impian kita. Berbicara tentang impian pun, saya ingin berbagi cerita tentang impian negara kita, negara Indonesia. Berbicara tentang Indonesia, Indonesia merupakan negara yang kaya. Kenapa? Teman-teman bisa melihat peta di samping, peta Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau yang diduduki 267 juta penduduk dari 1.331 kelompok suku. Menakjubkan sekali bukan negara kita? Indonesia sendiri merdeka atas kekayaannya sejak tahun 1945. Di tahun itu pula tujuan Indonesia ditetapkan. Teman-teman pasti sudah pada tahu dong di mana tujuan Indonesia itu dikemukakan. Ya, tujuan Indonesia itu dikemukakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan Indonesia sendiri itu ada 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan Indonesia ini, Indonesia memerlukan rencana. Berbicara tentang rencana Indonesia dalam sisi ekonomi, Indonesia memiliki suatu dompet yang bernama Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Dompet merupakan tempat masuk dan keluarnya uang. Nah, sama seperti APBN itu merupakan tempat masuk dan keluarnya uang negara. APBN sendiri terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, belanja. Belanja itu merupakan pengeluaran dari negara kita. Nah, berkaca pada APBN tahun 2019, belanja negara Indonesia sebesar 2.461 triliun. Sedangkan pendapatan negara Indonesia ini pada tahun 2019 sebesar 2.165 triliun. Dan antara belanja dan pendapatan terdapat selisih. Selisihnya inilah yang bernama pembiayaan atau hutang. Belajar tentang transaksi Indonesia sendiri, yang pertama adalah belanja negara. Belanja negara itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 dari banyak sektor tersebut. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan sektor yang paling penting. Kenapa? Karena sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 31 ayat 4 bahwa dari belanja negara itu 20%-nya untuk pendidikan. Ini merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sendiri. Dan yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan sendiri terdiri dari 123,1 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Infrastruktur ini memiliki angka yang cukup besar, yaitu 415 triliun. Ini sesuai dengan rencana Bapak Presiden untuk meratakan infrastruktur dan prasarana di semua bagian Indonesia. Tapi ingat, belanja negara Indonesia bukan hanya 3 ini, masih banyak sektor lainnya yang belum sempat saya jelaskan di sini. Kita lanjut ke pendapatan negara. Pendapatan negara itu terdiri dari 4. Yang pertama itu pabeanan dan cukai sebesar 208,8 triliun. Yang kedua PNBP, pendapatan negara bukan pajak sebesar 378 triliun. Dan yang ketiga adalah hibah sebesar 0,4 triliun. Dan yang terakhir ini teman-teman pasti tahu dong, karena ini merupakan pendapatan paling utama di mana memiliki proporsi 70% dari semua pendapatan negara Indonesia. Apalagi kalau bukan penerimaan pajak, yaitu sebesar 1.557 triliun rupiah. Berbicara tentang pajak, pengertian pajak sendiri sebenarnya banyak, tapi setelah saya rangkum, pengertian pajak sendiri adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Nah, teman-teman di sini
Mohon jangan salah pengertian, pajak bukan hanya sekedar bayaran kepada negara, tapi pajak memegang asas gotong royong, di mana dengan kita membayar pajak, kita membantu negara dan teman-teman seluruh di Indonesia ini untuk menikmati fasilitas yang sama. Ini merupakan fungsi pajak sebagai redistribusi atau penyetaraan kesejahteraan di Indonesia. Poin penting dari suatu pajak itu adalah proporsi yang sebesar 70% dari pendapatan negara. 70% ini sama seperti proporsi air atau cairan di dalam tubuh kita. Nah, bayangkan jika 70% itu kurang sedikit saja, maka akan berakibat fatal kan pada tubuh kita seperti dehidrasi, kegagalan organ vital, dan lainnya. Nah, sama seperti dengan pajak, jika pajak berkurang sedikit saja, maka aktivitas pemerintahan itu tidak akan sama seperti biasanya. Tapi dari data 5 tahun yang saya ambil, dari tahun 2013 sampai 2017, bahwa target penerimaan pajak itu tidak tercapai. Dan fakta yang lebih mengejutkan lagi bahwa sudah lebih dari 10 tahun penerimaan pajak di negeri kita ini tidak pernah tercapai. Oleh karena itu, penting bagi kita generasi muda menanamkan kesadaran untuk membayar pajak demi kehidupan dan fasilitas Indonesia yang lebih baik. Bagaimana jika benar-benar tidak ada orang yang membayar pajak? Berikut saya lihatkan kepada kalian contoh potret Indonesia tanpa pajak. Ini hanya 2 dari banyak contoh potret Indonesia tanpa pajak. Yang pertama itu jalanan yang tidak baik, yang tidak beraspal dan tidak mulus. Jalanan yang selama ini kita nikmati merupakan hasil dari pembayaran pajak kita. Dan yang kedua itu kemacetan. Kemacetan itu memang banyak faktornya, tapi salah satunya itu tidak ada fasilitas umum seperti lampu merah yang menyebabkan ketidakteraturan kendaraan-kendaraan bermotor ini. Maka dari itu, pajak sangat membantu ke aktivitas Indonesia berjalan lebih mudah dan lebih lancar. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, saat ini saya sebagai anak SMA belum bisa membayar pajak. Apa yang bisa saya lakukan? Sebenarnya banyak hal positif yang bisa kalian lakukan sebagai kontribusi kalian kepada negara. Berikut saya lihatkan kepada kalian 4 hal yang dapat kalian lakukan untuk berkontribusi kepada negara. Yang pertama adalah belajar dengan baik. Kalian harus melaksanakan kewajiban kalian sekarang sebagai siswa, yaitu belajar dengan baik. Dengan belajar yang baik, kalian itu telah memanfaatkan hak fasilitas pendidikan dari pemerintah kepada kalian. Dan ketika kalian telah belajar dengan baik, kedepannya maka kalian akan mencapai impian dan kesuksesan kalian yang tentu saja merupakan bagian dari kontribusi kepada negara. Yang kedua adalah bangkitkan jiwa wirausaha. Ketika kita mendirikan usaha, maka kita akan menebar banyak manfaat kepada diri kita sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah gunakan produk asli. Jangan gunakan produk palsu, karena produk asli itu tentu saja kualitasnya terjamin dan tahan lama, dan yang pasti legal. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan vandalisme, karena tindakan ini dapat merusak fasilitas umum yang telah dibayar pembangunannya dengan uang pajak. Nah, di sini saya memberikan proyeksi ke depannya bagaimana jika kalian sebagai generasi milenial ini memiliki kesadaran membayar pajak. Maka calon generasi emas ini, di mana pada tahun 2045, yaitu 25 tahun yang akan mendatang, berada di usia produktif dan diproyeksikan mendominasi sekitar 60% dari proyeksi jumlah penduduk pada saat itu, yaitu sebesar 290 juta. Dan bayangkan jika 297 juta orang ini membayar pajak, maka APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Pembangunan negara akan melesat, fasilitas yang kita rasakan akan sangat banyak. Nah, berhubungan dengan impian negara Indonesia yang kita bicarakan sejak awal tadi, maka impian kita menjadi negara maju itu tidaklah sebatas angan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetapi sebelum saya menutup acara ini, maka saya akan memberikan kalian sebuah kutipan dari Ibu Menteri Keuangan negara kita, yaitu jangan pernah putus asa mencintai negeri ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.